balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika dan aku Angel. Dan hari ini di studio kita kehadiran dua narasumber gel yang pastinya berprestasi untuk anak-anak muda nih. Langsung aja kita sapa Fauza dan Bang Aan. Halo. Ini kami mengira Tribuners atau apa? Tribuners. Halo Tribuners. Apa kabar nih Aan sama Fauza? Baik, Baik ya. Tengah pandemi kayak mana nih? Luar biasa tentunya. Luar biasa perjuangan ya. Wah. Nah nih Tribuners, perlu diinformasikan ya bahwa Aan dan Fauza ini baru saja mengikuti ajang program pertukaran pemuda antar negara. Nah kalau Aan ini ikut dalam program IEP dan Fauza ikut dalam program SciLab. Nah penasaran apa itu program? Langsung aja ya kita tanya-tanya nih. Oke nih Fauza dulu nih ya. Fauza ikut program SciLab. Mungkin boleh dijelaskan Za, ini program apa? SciLab itu kepanjangannya Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program. Jadi ini salah satu program yang dilaksanakan oleh Kemenpora. Nah, jadi judul besarnya itu Kak PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara. Di PPAN itu ada beberapa jenis program pertukaran. Kalau saya Indonesia Singapura gitu. Kalau Bang Aan dia IEP. Fauza Indonesia Singapura. Kalau Bang Aan? Kalau saya itu di IEP ya. Jadi teman-teman atau Tribuners kalau mau tahu IEP itu adalah Australia Indonesia Youth Exchange Program. Nah kalau misalkan Fauza ada leadership, nah saya ada Youth Exchange Program. Nah jadi itu bedanya cuman leadership aja. Sama exchange ya. Oke, nah ini kan Aan Indonesia Australia ya, Fauza Indonesia Singapura. Dan juga baru tahun ini dilaksanakan secara virtual untuk pertama kalinya ya. Kalau secara virtual untuk di Indonesia itu ini sudah yang kedua kali. Oke, sudah kedua kali ya. Tapi kalau untuk Sumatera Utara ini baru pertama kali yang mengirimkan secara virtual. Nah, kita penasaran nih, jadi ini kan pertama kali Sumatera Utara secara virtual. Itu gimana tuh? Mungkin dari Aan dulu jelasin gimana nih konsep secara virtual. Kalau yang duluan program? Fauza. Oh iya, kalau Fauza, kalau misalnya kebetulan IEP tuh kan Kak memang 2020 itu ada ya kan Bang. Kalau SciLab 2020 nggak ada. Nah, jadi memang kalau SciLab virtual pertama kali itu memang di angkatan SciLab 2021. Itu kita baru virtual dan uniknya di 2021 kita itu Kak lengkap gitu 34 orang gitu. Jadi tiap provinsi kecuali Jogja gitu kan. Tapi kalau sebelumnya nggak lengkap, cuman kayak 18 gitu, sama kayak IEP tuh 18. Perasaannya kayak berbeda ya, tapi mungkin orang ekspektasinya bakal bilang kayak Fauza kapan ke Singapura gitu. Padahal kita itu cuma di Jakarta, jadi kita seluruh delegasi itu dikumpulkan di Jakarta. Di situ kita cuman Zoom meeting sih, kayak Zoom meeting sama delegasi Singapuranya. Di situ banyak diskusi. Jadi modelnya kayak gitu sih Kak. Secara virtual aku juga lihat nih di story-nya Fauza kalau ada pakai pakaian adat gitu ya. Itu gimana tuh, Za? Iya, jadi kalau di PPAN itu pasti ciri khasnya itu ada kita itu cultural performance namanya. Jadi selain kita berbicara tentang kebetulan 2021 itu topik kita itu climate change and sustainability. Nah, selain kita bahas tentang itu, kita juga memperkenalkan budaya Indonesia. Singapura memperkenalkan budayanya, Indonesia memperkenalkan budayanya. Nah, kebetulan kami tuh memperkenalkannya dengan memakai baju adat, kemudian ada cultural performance-nya, ada nari, cuman itu nggak semua, hanya beberapa, dan juga ada fashion show. Jadi kayak kali itu ada fashion show menunjukkan baju adat itu, dan itu Kak semua ada tappingnya gitu, kayak direkam, kemudian ya udah begitu di last day itu diputar, jadi orang Singapura lihat gitu. Kalau Bang Aan gimana nih Bang? Kalau dari Fauza tadi kan SciLab itu baru pertama kali virtual. Nah kalau untuk IEP itu 2020 itu sudah virtual, itu pertama kali virtual, dan 2021 adalah yang kedua. Dan Sumatera Utara itu dapat istilahnya dapat kuota lah ya, dapat kuota di tahun 2021 untuk secara virtual. Nah bedanya dengan Fauza, kalau Fauza itu dia ada dia banyak sekali webinarnya, banyak sekali Zoom meetingnya. Itu aktivitas Zoom meeting Fauza itu sangat banyak. Kalau dia Zoom meetingnya itu sebelum dia berangkat, istilahnya PDT, Pre-Departure Training ke Jakarta, itu dikumpul di sana. Kalau saya itu Zoom meetingnya malah setelah PDT atau Pre-Departure Training. Namun persiapan sebelum PDT itu sekitar 2 bulan lah.
itu banyak sekali harus kami persiapan terutama untuk cultural performance. Nah kebetulan memang salah satu program IAP itu tujuannya untuk cultural understanding, ya pemahaman kebudayaan antara kedua negara Indonesia dan Australia. Jadi kita nyiapin ada 2 tarian dan 1 medley lagu. Dan ciri khas di IAP itu adalah tari kreasi Aceh. Tari kreasi Aceh. Iya, atau yang biasa kita dengar atau secara orang awam melihatnya itu Saman ataupun Ratu Jaro. Nah itu setiap tahun tuh IAP itu pasti ada. Nah jadi bisa bayangin seluruh Indonesia dari, nggak seluruh sih, kalau dari Sailep kan tadi 34 provinsi terwakili gitu kan. Nah kalau di kami enggak, di IAP itu kuota maksimal cuma 18. 18, berarti nggak seluruhnya. Dan sebab kenapa Sumut dapat kuota tahun 2021, mungkin tahun 2020 memang tidak kebagian kuota, makanya di 2021 dapat. Karena setiap tahun jatahnya cuma 18 orang ini. Persiapan itu mulai hampir 2 bulan sebelum PDT itu ya, kita latihan Saman, terus itu kaki sampai luka-luka nih, karena itu bagaimana kita nyesuaikan, harus kompak, karena bedanya tari Aceh dengan tari-tari yang lain itu memerlukan istilahnya yang benar-benar sempurna. Kalau kita salah lihat, kita harus ulang. Nah prosesnya itu yang sangat membuat kami itu seperti tidak menduga lah kalau misalnya itu bisa. Bahwasanya kami cuma diberi video, kalian harus belajar, setiap 2 minggu sekali kami harus lapor progres geraknya seperti apa. 6 gerakan kami harus nyanyi, harus gerak, harus fokus. Itulah dia tari Aceh itu tadi. Nah kalau medley lagu ya seluruh Indonesia termasuk Sumatera Utara masuk lagunya di sana kemarin itu. Dan satu lagi itu ada medley tari. Nah medley tari itu juga memang tidak semuanya terwakili, tapi teman-teman berusaha untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah setelah itu direkam, kami juga tampil lagi di PDT, namanya Malam Inaugurasi. Dan hasil rekaman sebelum PDT itu ditampilkan ketika program IAP itu berlangsung. Jadi Pauja selesai PDT tidak selesai program, ya kan? Kalau saya selesai PDT itu 2 bulan. Hampir 2 bulan itu Zoom meeting terus. Nah setelah itulah kami menampilkan Saman, menampilkan medley lagu, dan juga menampilkan medley tari. Itu yang tari Saman itu memang tiap tahun atau bergilir nanti tahun depan itu dari provinsi mana? Ya ciri khasnya IAP itu adalah tari Aceh itu tadi. Jadi setiap tahun itu pasti akan ada. Jadi mungkin teman-teman bisa Tribuners ya, bisa mantau di akun IAP Delegates, itu ada tuh video tari Acehnya itu tadi. Jadi memang itu ciri khas dari IAP. Ciri khas ya. Jadi kalau ada program IAP pasti ada tari dari Aceh ya. Nah kalau program sendiri Fauza itu berapa lama di Jakarta? Nah kita tuh singkat Kak, jadi kalau Bang Aan tuh PDT-nya aja kan di Jakarta, berapa hari Bang? 5 hari ya, balik terus 2 bulan program lagi kan, balik ke daerah masing-masing. Kami tuh cuma dari tanggal 21 November sampai 28 November, itu udah PDT nasional plus program. Jadi tanggal 21 sampai 23 itu PDT, malamnya inaugurasi. Jadi gitu Kak, kalau PPAN itu programnya selalu ada malam inaugurasi gitu namanya. Jadi kayak malam pengukuhan kalau kami resmi jadi delegasi. Setelah itu baru mulai program, itu berarti dari tanggal 24 sampai 27. Jadi 24, 25, 4 hari aja. 4 hari. Setelah itu ya udah selesai. Tapi bedanya adalah sebenarnya kami setahun tuh memang cuma 4 hari lah dihitung. Tahun ini masih ada fase Indonesia Kak. Jadi kami masih berlanjut ya. Jadi ini masih berlanjut, masih rapat lagi, masih persiapan lagi gitu. Nah bedanya apa? Kalau tahun lalu kan fase Singapura itu tuan rumahnya Singapura, jadi mereka panitianya. Jadi kita ikut temanya, kita ikuti jadwal mereka gitu. Nah kalau ini kami panitianya, jadi kami yang menyusun jadwal di mana dilaksanakan gitu. Nah kalau beruntung nanti, maksudnya kalau misalnya pandemi sudah mulai membaik dan kayak border Singapura dan Indonesia terbuka dan tidak sulit persyaratannya, Singapura datang ke Indonesia Kak gitu. Doain ya semoga pandemi cepat berlalu. Jadi berjumpa soalnya nggak terasa kan kalau di Zoom aja nggak kenal ya, cuma di Zoom nggak pernah jumpa gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ternyata tidak bisa juga, maka sistemnya sama seperti tahun lalu. Kami tetap berkumpul di ibu kota, kemudian ya udah nge-Zoom membahas topik yang sama masih. Tapi kalian jadi panitianya gitu. Iya, akan it will be harder sepertinya. Tapi kalau misalnya ini kan
berarti 4 hari ya Zaya. Ya, tapi kalau fase ini belum tahu sih berapa hari. Paling biasanya tidak akan lebih dari 10 hari gitu Kak. Oke, yang kemarin ya yang bulan November itu kan bisa dibilang singkat ya Zaya waktunya. Ya. Tapi pasti singkat ini momennya berkesan pasti ada dong ya. Benar. Nah itu mungkin boleh jelasin Zam, nanti ke Bang Aan juga, momen paling berkesan yang Fauza dapatkan ketika mengikuti program Silab ini. Nah, kalau dibilang memang programnya itu singkat Kak, tapi sebenarnya persiapan kami itu jauh lebih lama dibanding. Jadi mulainya seleksi April ya Bang, terus Mei itu setelah Lebaran kita udah mulai kumpul di grup, udah kenalan dari provinsi ya, kenalin ya gitu. Nah setelah Lebaran itu bulan Mei itu kita udah mulai pembagian ini struktur kepanitiaan. Jadi kayak ada youth leadernya, youth leader itu ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris, pembagian divisi gitu. Karena kan juga banyak yang dipersiapkan. Dan sebelum itu pun kayak di bulan Juni, awal-awal Juni itu kita BFW-nya ada Best Warming Workshop. Itu dari seniornya Silab. Jadi kami itu benar-benar digembleng. Kalau Bang Aan mungkin susahnya kayak luka-luka ya Bang karena nari. Kita tuh di sini tuh beban peningnya. Karena kayak presentasi gitu loh, presentasi. Harus gitu. berpikir terus ya. Kayak sampai, aduh ini kayak diskusi tuh sampai tengah malam. Apalagi tantangannya gini, kayak presentasi tuh kayak kami buat webinar sendiri kami ada. Jadi kayak udah beberapa kali lah. Bayangin dari bulan 6 sampai November itu tuh kayak, dan kami konsisten rapat, cuman ada 1 bulan kami gak ada rapat, hampir setiap minggu, emang tiap minggu sih kami ada rapatnya gitu. Itu untuk apa? Mempersiapkan materinya itu loh Kak. Karena kami dari 34 orang, bayangin itu dari background yang berbeda. Saya bahasa Inggris gitu, yang lain ada yang mungkin dari kedokteran, ada yang dari kesehatan, ada yang dari manajemen. Kami harus belajar tentang isu lingkungan. Kami harus mencari isu lingkungan. Jadi kayak nggak bisa asal-asal dong gitu. Makanya benar-benar persiapan materi itu selama itu. Jadi itu tantangannya. Nah kalau ditanya yang paling berkesan, itu tentu saja waktu jumpa langsung ya di Jakarta. Itu yang paling berkesan menurut saya. Kalau dari program 7 hari itu, ininya sih Kak, kita tuh deket banget jadinya kan satu sama lain. Dan yang paling berkesan juga adalah waktu menurut saya itu pengukuhan sih, kayak dipanggil gitu kan perwakilan provinsi. Itu kayak kita cium bendera ya kan Bang, kayak jalan satu-satu. Itu ada live di IG, di YouTube-nya juga Kak. Nanti kalau misalnya Tribuners cek Instagramnya Silab gitu ya. Di situ ada link YouTube, di situ ada kami live pengukuhan. Itu the best moment sih termasuk. Kalau ditanya satu tuh banyak sih Kak. Cuman itu yang paling apa ya? Berkesan. Bawa nama Sumatera Utara. Iya gitu ya. Dipanggil satu-satu itu berkesan sih. Oke, kalau Bang Aan gimana Bang? Ya kalau dari aku nih kan, kalau sama sih hampir sama dengan Fauza itu, pengukuhan kita, nyium bendera kita, jadi dipanggil satu-satu, rasanya kayak tidak menyangka gitu kan, mewakili Indonesia walaupun secara virtual, tapi kan nama Indonesia itu ada di tangan kami seperti itu. Itu salah satu momen. Lalu momen yang lain adalah ketika kami bisa mengajari tari kreasi Aceh untuk orang-orang Australia secara virtual. Dan itu kami sangat-sangat tidak menyangka bahwa perjuangan delegasi Australia itu mau belajar dan bisa merekam video Saman itu dengan ataupun tari kreasi Aceh itu dengan baik seperti itu. Karena kami tidak menyangka dalam waktu 3 minggu kami harus kejar target nih, gimana caranya delegasi Australia harus bisa mendapatkannya, dan kami juga nggak maksa mereka seberapa dapat mereka. Kami akan editkan lalu kami satukan dengan video kami dari Indonesia, dan ternyata teman-teman dari Australia luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat delegasi Aus. Wah, ini keren banget nih ya, mewakili nama Sumatera Utara juga ke mancanegara, pastinya menjadi duta ya. Wah, nih. Nah itu tadi juga bercerita mengenai momen berkesan. Nah tadi mungkin penasaran nih, Aan kan dekat sama siapa nih kalau dari provinsi lain kalian nih? Saya dulu atau Fauza? Bang Aan dulu. Tentunya semuanya dekat, semuanya pasti dekat karena kita namanya satu grup ataupun satu delegasi gitu kan, 18 orang harus keeping touch each other atau tetap saling berhubungan, karena kita harus engage satu sama lain. Ketika teman kita ada kerepotan, kita harus tanyai kamu masalahnya apa, kamu kendalanya di mana, kita harus bantu gitu. Jadi ketika bertemu di Jakarta ya rasanya walaupun belum pernah berjabat tangan secara langsung, kita ketemu udah langsung bercandaan gitu kan, lo gini-gini gitu. Jadi
kalau dibilang paling dekat, semuanya dekat. Tapi Semuanya kayak seru banget ya. Kita jumpa dari semua provinsi pastinya punya karakteristik yang berbeda ya. Iya benar. Gaya bahasanya Gaya juga bahasa yang berbeda. apalagi kita ya pakai kau Iya. kau gitu. Iya, sempet sih. Yang Kak. orang Medan ya. Iya Sempet gitu. kali ini gini kan, abang marah ya? Siapa enggak. yang marah gitu kan? Kan lagi ngomong nih kan, abang marah ya? Enggak, memang kami dialeknya seperti ini, kami bukan keras sih dikatakan. Memang nadanya tinggi ya. Lantang lah istilahnya bilang gitu kan, karena memang karakter orang Sumatera Utara seperti itu. Iya. Mungkin beda dengan orang dari Papua, Jawa, itu beda. Mungkin yang biasa selalu kena mental kali ya. Iya. Iya. Jadi istilah gini, jadi maksud kau apa? Nah, Iya. itu kan, itu kan kalau di kita kan biasa aja ya. Mungkin bagi mereka, wih, diapa ya aku nih gitu kan. Shock langsung. Culture shock. Tapi seru sih. ya. Wah, ini kenal dengan banyak karakteristik, nambah jejaring juga, Ya, nambah betul pengetahuan ya. Ada nggak hal yang kalian dapat hal baru ketika dari teman-teman ya di dalam acara tersebut, program tersebut? Hal baru Ya, misalnya nih sama teman-teman nih dari beberapa provinsi, hal baru yang kalian dapat, misalnya mungkin istilah baru atau kebiasaan baru ketika dalam acara tersebut. Ada nggak Zah? ada sih Kak. Apa Ini tuh? dia lagi Apa nih? nih. Karena kami tuh deket ya, kayak sering Zoom, sering bercanda. Apalagi saya nih dari Medan, kayak paling sering diajakin, wak, kau wak gitu-gitu. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang saya sering berkomunikasi sama dari Kalimantan banyak gitu. Jadi saya belajar bahasa mereka. Kadang-kadang apalagi yang sama-sama dari Kalimantan nih, semoga teman saya nonton ya. Kayak dari Kalimantan Tengah tuh youth leader kami, Hafiz namanya. Kan juga berkomunikasi juga dengan salah satu delegasi Kalimantan Selatan, sama-sama orang Kalimantan. Jadi mereka terkadang ketika ngomong tuh suka membawa bahasanya secara tak sadar. ya. Nah, jadi terkadang saya tuh ikut-ikut juga, sana terbaik Sabanua gitu. Bahasa baru ya. Iya, kadang juga suka bilang kayak misalnya Sogilangana, apa sih Sogilangana itu? Aku tanya kan, iya Sogilangana itu ini, oh ya jadi saya kadang terikut Kak bahasanya gitu Dapat juga. kosakata baru nih Itu kayaknya salah ya. satunya gitu sih Kak, lucu sih, kayak lucu aja sih, beda-beda provinsi gitu. Jadi kita saling belajar juga budaya masing-masing, gaya bahasa, dan di Medan gimana Za, apa yang ini, keadaan di sana gimana gitu. Jadi kayak saling tahu situasi di daerah masing-masing. Oh, tadi dari Fauza kosakata abang ada nggak bang? Itu sama nih. Oh ya, karena memang saya itu penyuka tradisi gitu kan, ya kan. Jadi beruntungnya ketemu dengan 18 orang yang sangat luar biasa, bawa pakaian adat mereka, dan itu hampir 50% saya cobain semua ya. Saya foto. Jadi misalnya kayak dari Papua tuh ada pakaian dari kulit kayu dan juga ada burung cendrawasih ataupun bulu burung cendrawasih, dan itu saya pakai mahkotanya, itu rasanya kayak I'm so proud to wear this gitu kan. Aku bangga banget gitu kan. Karena kan bagi saya gini kan, nggak mesti jadi orang Papua dong untuk pakai baju Papua gitu kan. Karena kita orang Indonesia. Jadi di momen itulah yang membuat saya kayak beruntung sekali bisa bertemu dengan mereka gitu. Selain dengan kosakata, dengan istilahnya slang bahasa daerah masing-masing gitu kan. Maksudnya kalau kita kalau tadi jalan kemarin ya apa? Aku naik motor gitu kan. Mungkin orang sana kau dari bandara naik sepeda motor, anggapan mereka gitu kan. Nah, sementara kita bilang motor itu adalah mobil gitu kan. Jadi itu buat mereka kadang-kadang dapat slang baru, saya juga dapat slang dari mereka gitu, seperti itu. Wah, seru banget nih Jel. Ikut program Silab dan AYEP di tahun 2021 ini, walaupun secara virtual tapi momen ini sangat terasa ya, berkesan juga. Nah, ini kan udah selesai program nih ya, udah selesai lah ini. Nah, ini bagaimana nih, apakah masih terikat dengan PPAN-nya, programnya sendiri untuk kedepannya atau bagaimana nih? Masih Kak, jadi kayak gini, kalau saya masih ya, kalau Silab masih nih bahasa Indonesia, dan dalam waktu dekat kami tahun ini insya Allah bulan 6 itu menjalankan project post project activity atau PPA. Itu wajib karena setelah, jadi kayak pengabdiannya gitu Kak. Nah, kebetulan kami akan melakukannya secara kontingen, jadi kayak seluruh delegasi kumpul di satu tempat gitu. Itu salah satu kewajiban kami. Nah, selain itu juga masih, karena kami alumni PPAN, maka kami automatically tergabung di dalam PCMI, Purnacaraka Muda Indonesia. Nah, di situ juga kita masih menjalankan tugas ya Bang, sampai seleksi di tahun ini dan sampai tahun depan, minimal 2 tahun lah kami tuh masih ikut menjadi panitia seleksi Kak. Jadi masih terikat gitu. Bahkan sampai delegasi berikutnya berangkat,
dan pulang kami Ya. masih terikat. Kami memantaunya Memantau. gitu lah, membantu juniornya nanti gitu. Wah, tapi pun walaupun udah selesai 2 tahun tapi tetap jadi keluarga dari PPAN ya. Iya, Iya. itu Seru banget. enggak ini sih Kak, sampai seumur hidup bakal tetap Ya. berteman gitu, karena bondingnya kuat sekali kami tuh. Wah. Dan ini kita penasaran nih juga ya Jala. Ini kan kalian udah ikut programnya nih, kalau Indonesia Australia, Fauza Indonesia Singapura. Nah, ini kan programnya banyak nih ya, apalagi kok di luar dari PPAN banyak sekali program. Kenapa sih kalian pilih PPAN ini? Mungkin dari Fauza. Oke, kenapa pilih PPAN Iya. ya? Mudaan. Karena yang pertama mungkin kita tahu yang mengadakan itu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi ini resmi dari pemerintah gitu. Dan ini adalah salah satu program dari Kemenpora, merupakan bentuk kerjasama antar negara Kak di bidang kepemudaan. Jadi untuk mengembangkan pemuda di daerah masing-masing di negara kita lah. Jadi makanya kan seleksinya itu di daerah masing-masing, di bawahnya Dispora. Jadi kami diseleksi di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga, tiap provinsi seperti itu. Dan sebelumnya kenapa pilih PPAN? Banyak di sana tuh pertukaran exchange lainnya. Itu tadi salah satunya. Dan yang kedua juga mungkin sudah lama mantau sih Kak. Iya. Pantau nih. Pantau. Jadi kayak sejak 2000, karena PPAN itu selalu mengadakan roadshow tiap tahunnya. Zaman saya kuliah sejak 2017 itu saya ingat waktu itu Bang Gabe ya, delegasi Sailab angkatan pertama itu roadshow ke aula Winsu, ke aula kami, dan saya lihat mereka tunjukkan kegiatannya, apalagi saat itu belum virtual ya Kak. Terus yang delegasi Australia menunjukkan kegiatannya, itu rasanya itu dan kayak wow keren ya gitu. Ditambah lagi kita tuh punya ciri khas menggunakan attire one, jadi kayak pakai jas yang ada namanya, ada lambang Garudanya gitu. Mungkin kalau exchange lain nggak akan ada yang namanya E1 itu, kita nggak akan ada yang meletakkan lambang Garuda gitu, nama kita sebagai delegasi Indonesia Sumatera Utara kan perwakilan provinsi itu sih Kak. Jadi ada privilege tersendiri gitu di PPAN ini. Oh dari Kenapa milih PPAN? Pertama, kesempatan itu kan tidak datang 2 kali. Ya, jadi waktu 2019 saya tuh coba PPAN juga dari anak, istilahnya kayak saya dari daerah gitu kan, yang tidak istilahnya yang berani untuk melangkah, yang sebelumnya itu takut untuk speak up dalam bahasa Inggris atau apapun itu gitu kan. Dengan background saya yang pertanian, kalau Fauza mungkin anak sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris yang memang sehari-hari lingkungannya pasti pakai bahasa asing. Nah, saya anak pertanian gitu kan, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, kesempatan nggak datang 2 kali. Saya coba di 2019, dan di 2019 sebenarnya saya peringkat 2 untuk Sumatera Utara, atau cadangan 1 untuk Sailab. Untuk Sailab. Oh berarti ikut program Sailab dulu. Iya. Oke. Jadi Sailab itu peringkat cadangan 1. Nah di 2020 tidak diadakan Sumut karena Sumut tidak dapat kuota. Di 2021 adakan lagi. Nah saya juga daftar itu di hari terakhir. Saya mikir tuh panjang banget, daftar nggak nih ya. Akhirnya saya pikir lagi bahwasanya kalau saya nggak daftar sekarang, kesempatan tahun depan nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan ini seumur hidup cuma sekali. Kalau misalnya saya udah ikut Australia, saya nggak boleh ikut lagi Singapura, saya nggak bisa ikut Korea ataupun yang lainnya gitu. Jadi memang kalau mungkin bisa dibilang ini udah jalan takdir lah gitu kan. Ya manusia kan cuma bisa berusaha. Jadi saya coba, dan bisa ditanya deh sama Fauza kayak saya seleksi gimana. Mungkin orang menggebu-gebu ya, untuk seleksi istilahnya dengan ambisinya masing-masing. Nah saya cuman ya udah kalau nggak lulus, saya nggak berangkat, ya udah nggak apa-apa, yang penting saya menampilkan yang terbaik. Saya juga waktu seleksi diem, nggak kenal dia gitu, diem aja gitu kan. Cuman ya namanya sudah kita telah terpilih, kita jadi partner dari sama-sama dari Sumut, ya kita harus engage each other gitu kan. Kita apa sih aja kesulitannya, kita saling bantu. Apa kesulitan aku selalu bilang ke dia, dan ya sampai hari ini kita tetap komunikasi. Oke Kak, ngomong-ngomong nih ya, mungkin ada Tribuners yang penasaran gitu kan, mungkin ada tips dan trik atau persiapan sebelum ikut gitu, ada nggak? Dalam program ini ya, Angel ya, mungkin yang mau ikut tapi bingung persiapannya apa Iya, ya, atau apa gimana yang dipersiapkan gitu ya. Iya. Oke. Siapa nih Kak? Fauza ala Fauza. Fauza ya. Jadi sebenarnya Fauza itu hampir sama kayak Bang Aan. Pernah, ini 2021 bukan percobaan pertama. Oke. Percobaan pertama itu 2018 ya kalau nggak salah. Tapi sebenarnya saat itu masih kayak
cek ombak Kak, kayak gimana ini ya, oh kayak gini. Gagal seleksi pertama. Jadi kami sistem seleksinya itu kayak tes tulis gagal, gugur. Jadi langsung gugur langsung gugur sampai 5 besar gitu, baru diambil 1 gitu kan. Nah jadi ya udah, saya pikir ya sudahlah ya, kayaknya nggak cocok ini jadi duta-duta. Yang orang tuh pasti yang keren semua gitu kan. Karena tesnya itu ini perlu dipersiapkan juga ya Tribuners. Karena kalau udah tes tertulis nggak lulus, automatically nggak akan lanjut gitu ya. Jadi yang pertama, bahasa itu perlu sih dipersiapkan. Karena di tes tertulis itu nanti akan ada tes bahasa, tes tentang undang-undang, tes tentang kenegaraan. Iya, jadi kayak misalnya waktu itu kita Australia, Singapura ya Bang. Jadi itu ada tentang Australia, tentang Singapura, dan beberapa negara-negara lainnya yang ada di PPN, kayak Korea juga ada. Kemudian undang-undang kepemudaan, jadi itu harus tahu juga gitu. Kayak pengetahuan umum dan pengetahuan tentang kayak PPKN gitu Kak, bagaimana kebangsaan kayak gitu. Nah terus selain itu kalau ditanya tips and triknya trik sendiri itu saya juga nggak tahu gitu ya Kak, soalnya mungkin ada beli buku dulu belajar. Iya, jadi kayak motivasi saya juga saat 2021 kayak teman saya ngajak nih, salah satu teman saya itu seniornya Bang Aan, Ratindi, dia delegasi AYEP 2019 ya Bang. Nah dia udah coba aja, coba nggak ya gitu, kayak aduh aku nggak cocok nih, insecure Kak, sempat insecure, maksudnya kayak aduh nggak cocok nih aku kayak ginian gitu ya, wawancara lagi banyak kali wawancaranya gitu kan. Tapi udah coba gitu. Nah itu, dan ketika walaupun kalian masih masa percobaan ini ya, kalian harus yakinkan diri kalian itu coba-coba itu ya jangan asal-asal juga gitu. Kalaupun memang sudah masuk dan mencoba, cobalah melakukan yang terbaik. Dan selain itu just be yourself gitu. Karena nggak akan ada delegasi yang sama. Mungkin kayak standarnya, oh harus yang tinggi, harus yang begini. Enggak kayak gitu. Bukan di situnya yang dilihat, tapi lebih ke karakter kalian, ke personality kalian gitu. Karena nanti wawancara itu banyak ya, 3 kali ya Bang, 4 kali, sampai nggak terhitung. 3 kali kayaknya. 3 kali, baru wawancara. Hari kedua ada wawancara lagi. Hari pertama wawancara 3 bidang, hari kedua wawancara 2 bidang. Kepemimpinan, kemudian nanti fit and proper test kalau sampai akhir. Dan persiapan materi tadi iya, persiapan mental juga iya gitu Kak. Kayak paling penting sih. Penting, karena nanti seleksinya itu biasanya kalau kami 2 hari ya, nggak tahu sebelumnya. Dan itu tuh langsung tugasnya di hari itu juga. Dan saat itu kalau saya mempersiapkan presentasi, kalau saya lebih ke presentasi ya. Jadi kayak skill presentingnya kayak gitu tuh harus ada, karena akan banyak diskusi. Nah itu mempersiapkan materi itu sampai pagi, itu kami yang waktu itu yang masuk 10 besar itu nggak tidur Kak, jadi kayak nggak tidur Kak, kayak begadang kan karena ikut seleksi, persiapkan materi itu, PPT-nya lagi gimana persiapannya gitu, jadi kayak mentalnya juga harus dikuatin ya gitu sih, lebih persiapan mental dan materi dan yakin gitu. Jadi kalau coba tuh jangan asal-asal, just do your best. Oke, kalau Aan gimana? Menyambung dari Pauja, kalau just be yourself tadi kan. Kalau saya sih punya prinsip bahwasanya jadi orang unik aja gitu. Karena jadi orang unik tuh yang pertama tuh asik, yang kedua menarik. Karena kalau misal nih semua udah pinter, delegasi ini semua pinter bahasa Inggris, pinter ini dan sebagainya. Itu kan semua sama rata. Tapi ketika kita jadi orang unik, pasti kamu akan jadi perhatian. Apa sih yang bisa digali lagi dari anak ini gitu. Sama seperti Pauja tadi, ketika 10 besar kita disuruh siapkan, Pauja disuruh siapkan persentase. Nah kalau di kami itu disuruh buat cultural performance. Yang tradisional. Jadi karena kebetulan saya memang suka tadi tradisi, kesenian tradisi yang mungkin diumumkan H-1 sebelum penampilan, sampai di pengumuman pun saya udah istilahnya ya udah tenang aja, karena ini seperti sudah kegiatan sehari-hari gitu. Walaupun sebelumnya ya, oh anak laki-laki kok mainnya seni tradisi sih atau mainnya kebudayaan sih gitu ya. Biasanya kan itu lebih kepada ya yang seperti umum ngajarin anak-anak atau apa gitu kan. Tapi mungkin bagi orang awam ya, untuk anak laki-laki kayaknya itu sedikit tidak familiar lah gitu kan. Namun saya tetap kekeh bahwa saya jadi aja orang unik gitu kan. Karena pasti lebih enak gitu kan. Jadi waktu persiapan besoknya saya tenang aja. Mungkin teman-teman yang lain waktu mau penampilan tuh udah heboh, udah latihan nyanyi, latihan nari gitu semua dan sebagainya. Saya duduk, bisa tanya ke Pauja deh gimana. Saya santai waktu seleksi. Namun tetap dijalani semuanya. Jadi buat Tribuners ataupun teman-teman anak muda di luar sana,
jadilah orang yang unik aja gitu kan. Unik itu nggak salah gitu kan, unik itu nggak aneh gitu. Karena pasti kalau unik itu yang pertama, yang saya bilang tadi, asik pasti. Yang kedua pasti menarik. Nah itu tadi kita berbicara mengenai AYEP dan SciLab ya Fauza ya. Tadi mengenai bagaimana cara seleksinya dan juga bagaimana keseruan di sana. Nah kita masuk di kepribadian. Nah ketika kalian sudah selesai mengikuti program ini, apa yang kalian rasakan perubahan dalam diri kalian? Mungkin yang dari dulunya begini, sekarang jadi begini dan bisa diterapkan ke kontribusi kepada masyarakat. Perubahan dalam diri ya Kak. Jadi gini, ada ceritanya sedikit. Jadi waktu kami menampilkan cultural performance itu kayak kumpul, kami juga nonton dong ya. Itu saya kayak berasa tumbuh jiwa nasionalismenya. I love Indonesia gitu, kayak mereka aja merinding loh lihat kami tuh, wah kaya ya budayanya. Itu saya langsung kayak, aduh bangga gitu, dan itu salah satunya. Dan kalau misalnya itu perubahan pribadi, dan selain itu juga karena sadar ini delegasi loh, perwakilan gitu, kayak aku bisa kasih apa, aku bisa kontribusi apa ke depannya gitu. Jadi jangan sampai kayak itu tuh sekedar gelar aja gitu, tapi bisa melakukan apa. Jadi lebih berpikir untuk kontribusi apa yang akan aku lakukan, terutama membahas seperti isu lingkungan, itu gimana mempelajarinya gitu, gimana sosialisasinya gitu kan Kak. Dan mungkin kalau misalnya pun saya kurang paham di bagian itu, saya mungkin bisa berkontribusi di bidang lain gitu. Jadi lebih memikirkan kayak sebagai anak muda ternyata nggak bisa diam-diam aja. Kontribusi itu bukan selalu hal-hal yang harus luar biasa. Dari hal-hal kecil kayak misalnya mengajarkan sesuatu, atau kalau misalnya ditanya Kak gimana tipsnya gini, ya kita senang loh ditanya ya kan, kayak kok bisa Kak jadi delegasi, itu senang loh, itu kan salah satu membantu dan memotivasi. Biarpun kami juga masih gini-gini aja, tapi kalau udah kata orang kasih motivasi dong Kak gimana gitu kan, itu berasa kayak kayak aku punya tanggung jawab nih, harus melakukan sesuatu gitu, dan masih memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya juga gitu. Wah, ini untuk pola PPA kita ya Bang ya. Pola pikir yang berubah ya. Iya benar. Gimana nih? Kalau Fauja sudah merasa lebih nasionalisme, kalau saya lebih merasa mendapatkan sesuatu hal seperti dalam hal komunikasi gitu kan. Nah, pertama karena kita Indonesia dan Australia itu berbeda bahasa gitu kan. Mungkin budaya mereka adalah budaya yang ngomong langsung. Nah, kalau kita kan lu nggak peka. Sering orang Indonesia ngomong gitu kan. Masalahnya kan orang itu nggak tahu gimana perasaan kita, apa yang kita lakukan itu kita nggak tahu. Nah di ayat itu diajarkan untuk share apa yang kamu rasakan. Gitu, bukan berarti cerita-cerita sedih, enggak. Misalnya kayak hari ini kita lagi mau buat podcast di Tribun misalnya gitu kan. Nah Fauja tiba-tiba terlambat. Nah lalu Fauja nggak ngabarin kita gitu kan. Nah, kita nggak tahu dia apa yang terjadi sama Fauja, dan kita ekspektasi kita adalah wah Fauja adalah orang yang nggak tepat waktu. Nah gitu. Kalau Fauja nggak ngabarin kita. Tapi ketika Fauja ngabarin Hamin 2 jam, misalkan ke Angel aku ada ini nih, ada kendala nih, entah sepeda motor aku rusak atau mobil aku mogok dan lain sebagainya. Nah itu kan kita tahu kendala dia apa. Jadi kita tidak berburuk sangka, jadinya yang harusnya tadi kita bilang Fauja tidak tepat waktu dan tidak profesional, kita jadi memahami Fauja, oh Fauja sedang terkendala. Nah itu sih yang aku dapetin dari ayat ini, bahwasannya kalau ada masalah ataupun ketidaktahuan atau kalau nggak ngerti, itu diomongin aja gitu. Karena kita beda bahasa di sana. Misalnya sangat beda ya aksen Australia dan Amerika dan juga Inggris gitu kan. Jadi awal mula kita tuh agak kesulitan memahami aksen mereka, dan kita kan pasti sedikit atau banyak kita nggak ngerti apa yang dibilang. Lalu kalau kita nggak ngerti, kita nggak nanya, ya bakal kita nggak ngerti sampai kapanpun. Jadi gimana caranya? Lu harus berani nanya, gitu kalau lu nggak ngerti gitu. Dan kalau misalnya ada masalah, bilang gitu, supaya mereka tahu dan cari solusinya gimana. Itu sih yang paling penting yang aku dapetin, bahwasanya komunikasi itu adalah hal yang paling penting selama program, dan itu aku terapin sekarang di tempat kerja aku. Bahwasanya kalau teman-teman nggak ada kesulitan, just feel free to us, ngomong supaya kita biar paham ya, jangan disuruh peka ya Tribun. Jangan selama ini dong lu nggak peka, ya nggak bisa, kita nggak tahu perasaan orang kan gitu kan. Nah, setiap orang juga beda-beda memahami perasaannya. Komunikasi dan pola pikir yang berubah yang Aan dan juga Fauza dapatkan. Lagi pastinya banyak sekali nih ya hal-hal yang didapatkan dalam program ini. Nah ini programnya bakal buka kapan nih?
nextnya? Next Udah ada jadwalnya belum? Atau tiap tahun tuh di bulan berapa gitu? Kalau Doakan saja ya. iya, tapi kabarnya insya Allah tahun ini ada Kak. Tapi kita nggak bisa janjikan apakah akan berangkat, apakah virtual juga seperti kami angkatan selanjutnya. Tapi semoga nggak virtual ya Kak ya. Iya, gitu sih. Nanti akan kabari. Ya, kalau di AYAP tuh ada tagline expect the unexpected. Jadi bisa aja berangkat, bisa aja enggak. Yang penting kamu harus siap gitu loh. Jadi doain aja, mungkin Tribuners bisa siapin dari sekarang. Nggak masalah sih mau berangkat atau enggak. Yang penting kontribusi kita untuk negara itu ada. Jadi nggak sia-sia hidup dari umur 16 sampai 30 tahun ya. Iya. Sebagai pemuda kan tuh 16 sampai 30 tahun sesuai dengan undang-undang. Jadi minimal ada kontribusi lah walaupun secara virtual, dan itu saya rasa cukup membanggakan untuk diri kita dan keluarga dan juga bangsa dan negara. Kalau mau kepoin Instagramnya di mana tuh? Kepoin kalau misalnya Sumut ya Kak, itu PCMI Sumut, nanti info seleksi itu akan di sana. Sebenarnya nih ya Kak, ini bocoran sedikit ya, tapi kita nggak tahu. Katanya Kemenpora itu mungkin sekitar semester 2, jadi kayak bulan 6, 7, atau 8 gitu nanti pembukaannya di tahun ini. Tapi kita nggak tahu, pokoknya pantengin PCMI Sumut. Nanti PCMI Sumut. di infokan di sana. Semuanya ada dari mulai pendaftaran, Iya, seleksi, benar. semuanya di sana. Jadi kepo ya Tribuners ya, PCMI Sumut, langsung aja cek di Instagram Story. Oke, nah itu dia Angel, cakap-cakap bincang-bincang kita bareng Aan dan Fauza dan belajar mengenai apa sih yang mereka dapatkan dalam program kepemudaan ini, dan kita harapkan juga dalam bincang-bincang kita kali ini bisa menginspirasi Tribuners yang di rumah, dan langsung aja yang tertarik langsung kepoin di Instagramnya. Dan mungkin sekian dulu ya Angel ya perbincangan kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kita akan pastinya selalu hadir di hari Minggu Jam 5 sore. hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Oke Tribuners, aku Tika Aku Angel. dan narasumber kita Aan dan Fauza pamit undur diri, sampai jumpa.